ciptaan baru. Oleh karena kuasa darah Yesus yang telah menebus kami, kasih Tuhan yang begitu besar. Kami terima, kami bersyukur untuk semuanya ini. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami memperingati hari kematian Tuhan. Kami memuliakan Tuhan. Kami memuji Engkau. Kami bersyukur buat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Untuk menebus kami, untuk keselamatan jiwa kami, untuk kami meraih kemenangan-kemenangan, dan untuk kami hidup di dalam kekudusan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Ikan nama kana syukur. Ikan nama kana ikan nama. Terima kasih wikana, amaikan alakan oleh sikina, makan amaikan alakan alakan wikina. Wikina, anamikina kan alakan sikina alakan wikina alakan sihalikina amaikan alakan. Terima kasih amaikan alakan. Terima kasih wikina, anamikkan alakan sikina alakan. Kuasa Allah mengalir, kuasa Allah mengalir, kasih Tuhan tercurah dalam kehidupan kami. Hadirat Allah memenuhi, hadirat Allah ada di tengah-tengah umat ini, yang berseru, yang memanggil, yang memuji, yang mengagungkan namanya. Hadirat Allah bekerja, kuasa Tuhan mengalir, umat yang mengalami sentuhan ilahi. Firman Allah ditaburkan, kuasa Allah mengalir. Firman Tuhan ditaburkan, pemulihan terjadi. Pujian ditinggikan, pujian diangkat, memuliakan nama Tuhan. Tuhan disukakan. Kiranya ya Allah, kami boleh bekerja sama dengan kekuatan kuasa Roh Allah di dalam ibadah ini, sehingga Engkau memberkati kami dan kami siap diberkati oleh Tuhan. Awal, pertengahan sampai akhir ibadah ini, kami persilahkan kuasa Tuhan mengambil alih. Mulai dari WL Singer, pemain musik, multimedia Asyar, jemaat Tuhan yang hadir, hamba Tuhan yang Kau sudah angkat tiba di depan ini, dalam pengurapan daripada Allah. Mereka memuliakan, mereka melayani Tuhan, dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah menjanjikan, menyiapkan berkat itu bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap jemaat Tuhan diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Pada hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan, di mana kita juga mengingat setiap pengorbanan Tuhan, setiap darah yang tercurah dari Tuhan yang sangat mahal, yang tidak bisa kita bayar dengan apapun. Daripada siang hari ini kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan, kita mau lebih dalam lagi menaikkan setiap pujian kita kepada Tuhan. Sebab Allah kita Allah yang maha besar, Allah yang layak dipuji, Allah yang maha kasih, Allah yang maha kudus. Ini persembahan kami Tuhan, kami menyanyikan pujian bagi-Mu Bapa.
Tuhan
Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu ya Allah. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau sungguh Allah yang baik. Engkau sungguh Allah yang tahu kalau kami tidak mampu menyelamatkan diri kami. Engkau sungguh Allah yang mengerti kalau kami adalah manusia yang lemah. Engkau sungguh Allah yang mengerti kami tidak mampu melepaskan diri dari kuasa maut. Itu sebabnya kami bersyukur Tuhan. Jika kau mengorbankan dirimu bagi kami, seharusnya kamilah yang mati. Seharusnya kamilah yang dihukum. Seharusnya kamilah yang dihukum gantung dan disalibkan secara terkutuk. Tetapi Engkau menggantikan kami Tuhan. Engkau tahu kami tidak sanggup memikul salib itu. Engkau tahu kami tidak mampu memikul salib yang begitu terkutuk itu. Itu sebabnya Engkau menggantikannya, karena Engkau mengasihi kami. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya pujian kami, kiranya penyembahan kami sungguh-sungguh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkenanlah Tuhan. Kami tidak dapat memberikan yang jauh lebih baik Tuhan, lebih daripada kami mengucap syukur. Sebab harta milik kami, bahkan nyawa kami adalah milik-Mu Tuhan. Namun izinkan kami dengan alunan musik kami, dengan tari-tarian yang kami tarikan di hadapan Tuhan, tepuk tangan kami, ucapan yang keluar dari mulut dan bibir kami, izinkan itu menjadi sebuah dupa yang harum di hadapan Tuhan, untuk menyatakan bahwa sungguh Engkau baik dan kami bangga memiliki Allah di dalam Yesus yang sudah memati bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang sudah menolong kami untuk membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan serta menikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menempatkan mereka untuk ada bersama-sama dengan kami hari ini, karena kami sungguh menikmati Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah buat kami. Berfirman buat kami mau Tuhan, kami ingin, kami rindu ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa sesuatu karena Tuhan bicara kepada kami. Berterus terang kepada kami, ajari kami, nasihati kami Tuhan, tegur kami, supaya kami sungguh-sungguh dapat memahami dengan baik kalau Allah sungguh-sungguh peduli, penuh kasih dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Shalom, berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Wow, keren banget ya. Kita berikan tepuk tangan dong buat orang-orang yang hari ini bersama-sama dengan kita, menolong kita untuk beribadah. Hari ini nuansanya kurang lebih hitam-hitam ya. Di kamar saya penggembalaan tadi kita mulai ibadah setengah 8, dan kita memang sepakat bersama dengan seluruh jemaat, jika punya baju berwarna gelap, hitam begitu bisa dipergunakan gitu ya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, saya hanya ingin memberitahu kepada saudara bahwa kedukaan hari ini bukan kedukaan yang sesungguhnya. Amin. Kedukaan yang saudara alami hari ini bukan kedukaan yang sesungguhnya. Kedukaan yang sesungguhnya itu ketika Anda tidak menyadari kalau Anda telah ditebus. Paham saudara? Kedukaan yang hari ini dirayakan oleh dunia bukan karena dunia berduka karena dirinya sedang sengsara. Tapi kedukaan yang dialami oleh dunia adalah ketika dia tidak tahu kalau dia telah ditebus oleh kuasa darah Kristus. Berdukalah hidupnya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita bukan orang-orang yang celaka, kata firman Tuhan. Amin. Kita bukan orang-orang yang berduka lagi, tapi kita menjadi orang-orang yang berbangga kepada Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus, yang sungguh telah menyatakan kasih-Nya dengan mati di kayu salib. Amin. Amin. Sebuah perayaan yang dilakukan oleh dunia. Saya berharap supaya pesan dari ibadah Jumat Agung hari ini begitu melekat bagi diri kita, bahwa kita harus memahami sungguh kalau Anda sudah ditebus. Coba ngomong kanan kiri, kamu telah ditebus. Bisa tolong bantu saya? Amin. Kamu telah ditebus. Saudara, ketika tema ini diberikan, kita akan sama-sama lihat di dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Kitab 1 Petrus pasal 18 ayat 19.
kiranya bisa dibantu supaya saudara bisa lebih mengerti apa yang saya sampaikan hari ini dan saudara bisa membawa berkat yang lebih. Amin. Amin. Haleluya. Karena katanya dalam dunia belajar ada yang bisa menerima secara audio, ada yang bisa menerima secara visual, dan kita nggak tahu nih yang ada di sini visual atau audio gitu ya. Jadi semoga semuanya bisa terlayani dengan baik sehingga Anda pulang dengan kepuasan yang dari Tuhan. Amin. Amin. Jadi 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat 19 saya akan coba bacakan untuk kita, walaupun saya sudah sebenarnya bikin slide-nya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi. Atau mungkin bisa dibantu pakai USB saya aja. Oh bisa ya. Oke. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Ketika muncul kata ditebus, kira-kira apa yang saudara pahami dari kalimat ini? Sesungguhnya ada 4 hal yang saudara harus pahami ketika Anda berkata saya ditebus. Yang pertama, siapa yang ditebus? Saudara harus pahami. Ketika kita berkata Yesus menebus atau juru selamat penebus hidupku, dari pernyataan kamu telah ditebus, yang pertama, siapa yang ditebus? Yang kedua, pertanyaan kedua, dari siapa kita ditebus? Betul? Siapa yang ditebus? Dari siapa dia ditebus? Harga tebusannya berapa? Ya. Yang pertama, siapa yang ditebus? Yang kedua, dari siapa ditebus? Yang ketiga, harga tebusan. Ketika kita mengetahui harga yang nanti kita akan melihat betapa berharganya Anda. Tapi mengapa Anda harus ditebus? Kenapa Yesus harus mati? Tidak cukupkah Yesus lahir? Kenapa harus mati? Tujuan satu-satunya Yesus datang ke dunia itu bukan cuma Natal, saudara. Tujuan Yesus datang ke dunia yaitu ini nih, Jumat Agung ini. Kadang-kadang kalau dalam mempersiapkan Natal dari bulan September, kalau udah kita mulai sibuk memikirkan Natal gimana ya. Ya betul ya? Natal bagaimana nih? Lalu mulai mungkin akan ada family camp, atau mungkin ada acara-acara khusus, ada dinner, ada Christmas dinner dan sebagainya. Lalu kita berpikir, yuk kita penggalangan dana. Tapi jarang sepertinya kalau ibadah Jumat Agung dan Paskah ada malam dana. Ya kan? Jarang sekali rasanya kalau kita mendengar Jumat Agung, ya udah paling ibadah lebih pagi, lalu nuansanya hitam-hitam. Oke, didekorasi sedemikian rupa. Lalu kita berpikir ya udah cukuplah, hinap sampai di situ cukup. Kita lupa bahwa cara Allah menyelamatkan manusia disempurnakan. Nah, itu loh saudara, kalimatnya. Cara Allah menyelamatkan manusia disempurnakan, dipenuhkan ketika Yesus mati. Karena banyak nabi, betul? Banyak tokoh, banyak yang menganggap dirinya baik, banyak orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dalam kitab perjanjian lama. Tapi hanya satu dari sekian banyak nabi, dari sekian banyak utusan Allah, cuma satu yang kuasa kematiannya dapat menebus dosa manusia. Yaitu siapa? Yesus. Itu sebabnya saya berpikir bahwa pengagungan atau Jumat Agung tahun depan harus lebih meriah dari hari ini. Amin. Jadi saya mendengar, oh budgetnya sekian, oke lah. Tapi mungkin kalau Natal lebih banyak ya Bu ya. Kalau Jumat Agung mungkin budgetnya cuma 5 juta, tapi kalau udah Natal puluhan juta. Wow. Iya kan? Kita lupa bahwa kesempurnaan penebusan bukan pada Natal. Karena banyak nabi yang lahir, saudara. Saya pikir nggak usah merayakan Natal juga nggak apa-apa, tapi Gereja Sedang Jemaat Allah ya memaknai satu peristiwa 25 Desember itu menjadi Natal, saudara. Tapi yang salah adalah
ketika kita lupa memaknai bahwa Anda telah ditebus. Bagaimana caranya? Dengan mati di kayu salib. Tidak cukup dengan lahir di kandang yang hina. Karena kemungkinan ada banyak orang yang lahir di kandang yang hina. Karena mungkin seperti Yesus juga tidak punya apa-apa dalam dirinya. Betul nggak? Karena tidak diceritakan aja tuh. Hanya karena Yesus aja diceritakan dia lahir di kandang domba. Mungkin ada juga saat itu yang lahir di kandang ayam. Karena semua orang juga dalam keadaan miskin, saudara. Betul? Semua orang juga mengalami yang namanya resesi ekonomi pada zaman itu mungkin. Karena kerajaan Romawi yang begitu kuat menguasai dunia. So kalau cuma merayakan Natal saja, rasanya kekristenan kita keliru. Mari berikan tepuk tangan untuk panitia Jumat Agung Pasca hari ini. Saya menyemangati saudara, jika hari ini sudah baik, ayo tahun depan pas Jumat Agungnya dipersiapkan kalau bisa dari mulai Februari. Wes ya kan. Dramanya hari ini dramanya keren banget ya, orang-orang muda luar biasa. Dramanya lebih gitu. Apa dekorasinya, present worship-nya dipersiapkan seperti Anda mempersiapkan Natal. Karena saya pikir kesalahan dari banyak gereja adalah mengutamakan Natalnya daripada peristiwa-peristiwa yang seharusnya kita sadari. Gua harus menangis sekarang. Orang lebih memilih hingar-bingar daripada menangis, betul nggak? Betul? Orang lebih memilih nuansa candlelight, nuansa apa? Nuansa, wah ini masih ada nih, nuansa Natal, ya kan ya? Santa Claus gitu-gitu. Orang lebih menikmati itu daripada gua harus duduk dan tersungkur di kaki Tuhan dan bilang, terima kasih Tuhan engkau mati bagiku. Jarang rasanya kita. Tapi saya sedang berhadapan dengan anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur atas penebusan Tuhan. Amin. Jadi 4 hal ini saudara, dengan cepat saya ingin menjelaskan kepada kita. Kamu telah ditebus. Ada 4 hal yang harus kita pahami dari kalimat ditebus. Yang pertama, siapa yang ditebus? Yang pertama, yang ditebus adalah manusia. Pernah saudara mulai mempelajari Alkitab, kenapa harus Yesus jadi manusia? Pernah nggak? Atau mungkin kita ditanyakan, enak aja lu bilang Allah itu jadi manusia. Ya kan gitu ya? Masa Allah manusia disembah lagi katanya. Banyak orang mulai melencengkan atau mulai melihat sisi kemanusiaan Yesus. Tidak dapat memilah mana sisi kemanusiaan Yesus dan sisi keilahiannya. Hanya orang Kristen yang memahami itu. Dan banyak kali orang Kristen betul mungkin jadi orang Kristen pemahamannya cuma sekedar dan bilang Yesus itu jadi manusia. Pertanyaannya, kenapa dia harus jadi manusia? Jawabannya, karena yang ditebus adalah manusia. Sederhana. Tetapi sekarang kata firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 43. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau, maka aku memberikan apa saudara? Allah tidak memberikan malaikat. Bisa saja memang, tapi yang ditebus Allah bukan Lucifer. Betul? Allah bisa menjadikan segala sesuatu. Menciptakan Lucifer yang kedua juga bisa, saudara. Tapi yang ditebus Allah bukan malaikat. Yang ditebus Allah saya yang penuh dengan kelemahan. Yang ditebus Allah adalah Anda yang penuh dengan kelemahan dan dosa bersama-sama dengan kita, manusia yang syarat dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dikatakan, aku memberikan manusia sebagai gantimu. Roma pasal 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Ngerti saudara? Kenapa Yesus harus menjadi manusia? Karena yang ditebus itu adalah manusia yang serupa dengan dagingnya dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Saudara, next.
Mungkin ini familiar buat saudara gambarnya. Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah itu katanya. Ya. Pegadaian itu mengatasi masalah bukan tanpa masalah, masalah baru yang ada. Ya kan ya. Ada yang familiar dengan pegadaian? Istri saya selalu bilang, jangan pernah melangkah ke kaki, ke pintu pegadaian. Sekali kita melangkahkan kaki, maka langkah kedua, langkah ketiga, maka kita terikat di pegadaian. Orang Kristen, kalau sudah ditebus dengan kuasa darah Kristus, ya janganlah menggadaikan diri dengan pegadaian maksudnya. Haleluya. Kalau Anda kesulitan, mari datang ke Ibu Gembala, nanti akan didoakan. Oh, didoakan maksudnya. Bukan meminjam sama Bu Gembala. Bu Gembala bilang, enak aja lu, gua aja bergumul, kata Bu Gembala. Datang kepada anak-anak Tuhan dan bilang, saya butuh didoakan. Amin. Maka Anda akan mendapatkan hikmat dari Tuhan ketika Anda berdoa. Maka Tuhan akan menunjukkan jalan. Bagaimana caranya? Jangan sampai ke pegadaian. Saudara, yang saya lihat di pegadaian, ketika ada seseorang datang ke pegadaian, dia akan gadaikan misalnya handphonenya. Betul ya? Ini bedanya saudara. Ketika kata ditebus, itu berarti kita sedang tergadai. Tapi kenapa harus manusia yang diberikan oleh Allah untuk menebus kita? Karena istilah pegadaian yang di sini bukan seperti pegadaian yang kita pahami. Ya kan ya? Pegadaian yang kita pahami adalah ketika seseorang menggadaikan handphonenya yang diambil duit. Betul ya? Terus waktu dia menebusnya, pakai duit apa pakai handphone baru nggak? Pakai duit kan? Beda nggak? Beda. Karena kita bukan benda. Kita tidak seharga benda yang dibuat oleh manusia. Tapi kita jauh lebih berharga daripada itu. Karena itulah yang dapat menebus apa yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya, ya hanya Allah sendiri, bukan buatan manusia. Karena buatan manusia semuanya terbatas. Itu sebabnya nanti saudara akan lihat, engkau ditebus bukan dengan barang yang fana. Karena barang yang fana itu tidak akan pernah sebanding dengan dirimu. Amin. Emas yang kau pergunakan, aksesoris yang kau pergunakan, harta yang kau miliki, tidak akan pernah sebanding dengan harga dirimu. Itu sebabnya Anda tidak ditebus dengan itu. Kalau Tuhan mau menebus Anda dengan itu, gunung sana bisa dirubah Tuhan jadi emas. Betul ya? Kita langsung menyembah gunung itu, saudara. Tapi Tuhan tidak meremehkan ciptaannya. Amin. Tuhan tidak mau meremehkan Anda. Kalaupun ada manusia yang bergelut untuk mendapatkan emas batangan, bolehlah kalau memang Anda punya itu. Tapi jangan sampai harga dirimu direndahkan oleh harta kekayaan itu. Karena Allah sendiri menebusmu bukan dengan harta, bukan dengan benda, tapi dengan tebusan darah Kristus. Anda ditebus. Amin, saudara. Yang ditebus itu bukan yang lain, tapi yang ditebus adalah manusia. Yang kedua, bicara soal ditebus. Ditebus dari apa? Siapa yang pernah menggadaikan kita? Atau apakah kita yang menggadaikan diri kita? Beda, ya kan? Tuhan tidak pernah menggadaikan saudara. Tuhan tidak serta-merta menciptakan, membuat pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk itu di tengah-tengah itu untuk menghukum manusia Adam dan Hawa. Enggak. Allah hanya ingin manusia itu tunduk, patuh, taat kepadanya, lalu diberikan perintah, kalau kamu makan hari itu juga engkau mati. Tuhan hanya bilang, lu jangan makan ya, nanti kamu akan mati. Kematian yang dimaksud adalah bukan kematian jasmani. Buktinya apa? Anda masih ada sekarang. Betul ya? Kalau kematian itu kematian jasmani, selesai Adam makan, Hawa makan, mati semuanya. Maka Tuhan akan menciptakan manusia yang baru dari tangannya. Tapi enggak. Kata mati di sana adalah terputusnya koneksi, hubungan, kekudusan antara manusia dengan Allah. Kita ditebus dari maut.
Karena dosa itu upahnya adalah maut. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma pasal 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya untuk semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Efesus pasal pertama ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang terakhir dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Saudara, kata tebusan itu berarti kita memahami ketika dosa merasuk ke dunia, termasuk merasuk kepada kita. Yang ditebus adalah manusia dari kuasa dosa, yaitu apa? Maut. Amin. Tuhan tahu bahwa manusia tidak sanggup menebus dirinya sendiri. Itu sebabnya Tuhan begitu mengerti kita tidak dapat melepaskan diri dari keinginan. Semoga apa yang dipertunjukkan oleh anak-anak muda tadi memberikan kita sebuah gambaran. Begitulah hidup orang yang tidak ditebus oleh Kristus. Dosa menguasai. Saudara tahu bahwa setiap orang sebenarnya punya ruang di dalam hidupnya yang harus diisi oleh kehadiran Tuhan. Nggak bisa diisi dengan yang lain. Hanya saja dosa mengikat, menutup, ya, membelenggu, sehingga mata rohani kita tidak bisa melihat kenyataan atau kebenaran kalau kita sungguh-sungguh memerlukan Allah. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan jika dalam ruangan ini Anda semua telah dibukakan pemahamannya bahwa Yesus itu mati untuk menebus dosa kita. Amin. Itu adalah sebuah karunia. Karena keselamatan itu pun adalah anugerah bagi hidup. Tidak semua orang, saudara, ditebus dari dosa, yaitu yang upahnya adalah maut. Yang ketiga, saudara, kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Seberharga itukah diri kita? Berapa harga tebusan sebenarnya? Itu poinnya ketiga ya, bukan kedua. Saya salah. Harga tebusan di dalam kitab 1 Petrus tadi saya sudah sedikit jelaskan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang kamu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mengertilah dengan baik. Pertama kali manusia itu jatuh di dalam dosa di Taman Eden, ada sebuah pengorbanan yang sebenarnya Allah sudah lakukan, menjadi sebuah nubuatan. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, lalu mereka mulai menyemat rumput. Sorry, saya lupa. Daun apa namanya? Daun ara. Sorry ya. Daun ara. Lalu menutupi rasa malu mereka. Tapi Tuhan tahu manusia tidak dapat menutupi aurat dosa yang telah menjalar dalam dirinya. Itu sebabnya dengan tangannya sendiri, kalau Anda baca di dalam kitab Kejadian, dengan tangannya sendiri Allah menyembelih seekor domba, dan kulit domba itu dibuat untuk menutupi aurat Adam dan Hawa. Jadi kalau ada kuis sekolah minggu, ya kan? Korban pertama yang pernah dikorbankan sejak manusia jatuh dalam dosa itu di mana?
di Taman Eden. Namun setelah itu manusia mulai diberikan aturan oleh Allah. Karena ternyata manusia itu semakin banyak dosanya. Lalu Tuhan memberikan aturan sampai pada kitab Maliaki, bahwa manusia itu harus membawa korban. Korban itu harus sempurna. Itu sebabnya setiap korban harus dipelihara dengan baik. Tidak boleh korban yang sembarangan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita datang ke gereja, kita pikir kita membawa korban yang terbaik, padahal sesungguhnya belum yang terbaik. Betul? Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, gitu ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Pertanyaannya, itu sudah terbaik apa belum? Kalau kita maju atau kalau kita mundur ke dalam kitab Kejadian sampai kepada kitab Maliaki, maka mungkin Tuhan akan menemukan tidak ada seorang pun manusia yang dapat memberikan korban yang sempurna. Bahkan korban itu membuat manusia menjadi jauh bahkan lebih bejat keadaan. Kita menemukan bagaimana Yesus harus marah di bait suci ketika ternyata gereja itu dibuat tempat perdagangan. Ada sebuah tafsiran yang menyatakan, saya pikir juga benar. Kenapa Yesus begitu marah? Karena di sana ada burung, karena di sana ada domba dan lain sebagainya. Pada saat itu itulah korban-korban yang ditentukan untuk menebus dosa manusia. Sekali setahun mereka harus datang ke Yerusalem. Saudara bisa bayangkan kalau mereka berdosa sepanjang setahun, maka mereka harus mempersiapkan domba, betul nggak? Supaya apa? Supaya mereka disucikan, ditebus. Dan dalam sekali setahun itu saya bisa membayangkan bagaimana rumitnya kalau kita ada di Indonesia lalu kita pergi ke Yerusalem lalu bawa seekor domba. Kalau Yesus tidak mati, kalau itu masih aturan buat kita dalam perjanjian lama, setiap hari kita harus memelihara domba itu sedemikian rupa, dipelihara dengan baik karena ini akan dipersembahkan kepada Tuhan, dipoles, dikasih vitamin, dikasih ini, dirawat dengan baik karena ini untuk Tuhan, katanya. Tapi celakanya waktu orang-orang datang ke Yerusalem untuk membawa korban penebusan itu, maka di sana terjadi jual beli apa yang dilakukan. Ketika orang mulai pikir, ngapain gue capek-capek miara domba? Toh di bait suci juga ada. Padahal yang dimau oleh Tuhan adalah upayamu, bukan upaya orang lain. Betul? Karena dombanya bicara soal dosanya, bukan upaya orang, tapi upaya saya. Kalau saya mau ditebus oleh Tuhan, ya udah usaha saya gitu. Tapi manusia pada zaman itu mulai mungkin berpikir simpel. Daripada gue capek-capek, gue pelihara 5, mati 1. Nanti sampai di sana gue beli aja. Sampai di bait suci, imam-imam juga berdosa di hadapan Tuhan. Karena ada kesempatan untuk berjual beli. Ketika datang, bukankah para imam turunan Lewi harus memeriksa domba itu, begitu ya? Harus diperiksa, apakah kukunya benar nggak? Bulu-bulunya ada kutu nggak? Kalau cacat, para imam bilang, ini nggak layak. Tahun depan datang lagi ya. Ini nggak layak. Tahun depan datang lagi. Lalu akal bulus mulai. Supaya tahun depannya datang, yuk di belakang tuh pilih aja, ngomong, saya mau beli. Ini gue beli ini 50.000, yang sana 2 juta. Penjam. Itu yang membuat Yesus itu begitu marah. Allah begitu marah karena kenapa? Manusia sudah tidak dapat memberikan yang terbaik dari dirinya. Dia hanya berpikir, Tuhan gue bisa sogok kok dari upaya saya. Dan itu sebabnya tidak ada korban yang sempurna yang dapat diberikan oleh manusia. Itu sebabnya dikatakan, aku menebus engkau bukan dengan barang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah Kristus. Sebegitu berharganya kita di sebuah pertanyaan, sebegitu berharganyakah dirimu sampai Yesus harus rela mati, disalibkan? Anda harus bisa jawab pertanyaan ini. Anda harus bisa ngomong kepada dirimu, aku begitu berharga. Jangan izinkan dunia mencemari harga yang telah diberikan Tuhan dalam dirimu. Next, hidupmu berharga bagi Tuhan. Dan tidak ada satupun, perhatikan kalimat ini, hidupmu berharga bagi Tuhan. Dan tidak ada satupun yang berani, tidak ada satupun yang bersedia memberikan seharga yang Tuhan berikan pada harga hidupmu. Gak ada seorang pun. Karena itu, hargai hidupmu dan bersyukurlah. Amin. Gak ada seorang pun yang rela
memberikan harga seharga yang Tuhan berikan. Kalaupun mungkin dia menghargakan dirimu hanya karena ada maunya. Kamu cantik hari ini, makan bakso yuk. Gitu saudara. Kamu cantik hari ini, kamu pinter, kamu A, kamu B, kamu C, karena ada maunya saudara. Tapi kalau Tuhan menebus hidupmu bukan karena ada maunya, karena memang dia memandang hidupmu lebih berharga dari yang lain. Amin. Tidak ada motivasi lain. Even manusia tidak mau memuji dia, bukankah Tuhan dapat membuat batu-batu menyembah dia? Tapi Tuhan gak mau menghargakan dirimu sebatas batu. Bisa saja dia membuat batu itu memuji Tuhan, tapi Tuhan tidak mau merendahkan dirimu seharga batu. Itu sebabnya dia gak rela membuat batu bernafas, tapi dia rela membuat Anda bernafas setiap pagi, karena Anda begitu berharga. Amin. Kalau ada orang mulai meremehkan dirimu, cuekin. Ya. Kalau ada orang membuat harga dirimu merasa terkoyak-koyak, diinjak-injak, biarin. Yang penting Tuhan gak injak-injak saudara. Kadang-kadang gitu, kayak ego. Gila ya dia ya. Harga diri gue di mana harga diri gue ya? Tetap di situ, nggak kemana-mana. Hanya saja Anda meremehkan harga diri Anda karena pernyataan orang lain. Kalau orang meremehkan harga dirimu, engkau harus ingat, Tuhan pencipta langit dan bumi menghargakan dirimu jauh dari segala hal yang pernah ditawarkan oleh manusia. Yang terakhir, mengapa Anda harus ditebus? Mengapa Yesus harus mati buat saudara? Sudah selesai. Telestai dalam bahasa Yunani yang berkata sudah selesai. Sebuah ucapan yang begitu luar biasa yang diungkapkan Yesus di atas kayu salib sebelum dia menyerahkan nyawanya. Kata selesai itu adalah keberhasilan dari semua tindakan penyelamatan manusia. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa kita tidak boleh hanya hingar-bingar pada Natal, karena kesempurnaan penyelamatan itu juga ketika terjadi Jumat Agung dan juga Paskah. Itu sebabnya dikatakan sia-sialah kepercayaanmu kalau Kristus tidak bangkit. Jadi rayakan Paskah besok dengan luar biasa. Kalau biasanya membagi telur satu orang satu, besok bisa 5 satu orang satu. Dan kalaupun Anda tidak terbagi telur karena memang terbatas adanya, jangan bilang Paskah kali ini sial buat gua. Jangan saudara, karena Paskah itu tidak hanya melulu dengan telur Paskah, tapi Paskah itu artinya Anda menyadari apa yang engkau imani itu benar adanya. Sebab tanpa kebangkitan Kristus sia-sia semua. Banyak yang menyangkali kebangkitan Kristus, tapi Alkitab menyatakan dia benar-benar bangkit. Mungkin minggu akan dibahas sidang jemaat Tuhan. Tidak ada tiket yang bisa kita beli agar kita dapat membawa kita masuk surga. Kenapa Yesus harus menebus kita? Karena kita nggak bisa berupaya untuk menebus diri kita sendiri. Keselamatan tidak diperoleh dengan upaya. Next. Keselamatan tidak diperoleh dengan upaya perbuatan manusia, tetapi adalah kasih karunia dari Tuhan sendiri. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi ketika nyata kemurahan Allah dalam kitab Titus, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita telah lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Next, saudara, perbuatan baik. Perbuatan baik kita bukanlah tiket untuk masuk surga. Ada beberapa orang yang memahami itu. Semakin banyak dia berbuat baik, maka dia sedang mengumpulkan sebuah semacam tabungan, saudara. Berbuat baik 500, berbuat baik 500 berarti udah 1000, berbuat baik 500 berarti 1500. Semakin banyak dia berbuat baik, dia berpikir dia sedang menumpuk sebuah harta untuk membeli tiket masuk surga. Alkitab menyatakan
keselamatan itu bukan upaya kita. Tapi kenapa kita harus berbuat baik? Ya harus. Karena kenapa? Perbuatan baik kita adalah efek, dampak dari penyelamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Pertanyaannya, ada gak sih orang Kristen yang tidak mau berbuat baik? Banyak. Ada gak sih orang Kristen yang kalau melihat ada orang yang perlu ditolong dicuekin? Banyak. Ada gak sih orang Kristen ketika tahu sebenarnya dia bisa berbuat baik, misalnya saja hal sederhana di gereja, di tempat kita gitu, atau bukan di gereja sini lah ya, lalu masuk datang ke gereja mulai melihat bangku berantakan, lalu dia cuekin aja. Padahal sebenarnya dia bisa memperbaiki bangku itu. Dia hanya bilang, itu bukan tugas gua. Padahal itu salah satu perbuatan baik. Kalau Kristus ada di dalam diri kita, tanpa diperintah, tanpa telinga mendengar, kamu lakukan ini, kamu lakukan itu, Roh Kudus akan menolong kita, mendobrak apa itu namanya, memberikan kemauan untuk ringan tangan. Lakukan A, lakukan B, tolong A, tolong B, beri ini, beri itu, semua hal. Karena kenapa? Karena dampak efek dari perbuatan baik yang kita terima di dalam Yesus akan membuat kita menjadi orang yang mudah untuk berbuat baik. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang mengaku dirinya Kristen tidak mau berbuat baik? Tanyakan pada dirinya, sudah betul-betul jadi orang Kristen apa cuma beragama Kristen? Karena beda. Orang beragama Kristen, dia hanya akan melakukan tata cara tanpa memaknai dalam kehidupan keseharian. Tapi kalau orang Kristen yang benar-benar, dia paham, dia lakukan. Paham, lakukan. Paham, lakukan. Kenapa demikian? Karena Roh Kudus kan yang bekerja di dalam diri kita. Betul ya? Jadi kalau kita berbuat baik itu kudu, kalau kita betul-betul percaya kepada Kristus. Saya berharap gereja ini tidak menjadi kekurangan orang baik, karena Anda adalah orang-orang yang baik. Tapi jangan pernah melakukan kebaikan karena Anda pikir Anda sedang menyogok Tuhan. Amin. Jangan pernah pikir membantu ibu gembala supaya saya berkenan kepada Tuhan. Salah. Anda berbuat baik bukan untuk berkenan kepada Tuhan. Anda berbuat baik karena memang itu harus Anda lakukan. Karena ada orang berpikir gitu ya, aku bantu orang supaya saya berkenan kepada Tuhan. No, supaya membuat Anda berkenan kepada Tuhan adalah imani Kristus Yesus telah menebus hidupmu dan jalani imanmu. Karena salah satu jalan atau salah satu hal yang dapat dilihat oleh orang kalau kita beriman kepada Kristus adalah dari perbuatan kita. Itu sebenarnya katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu harus seperti dua sisi mata uang. Dua-duanya harus berjalan dengan baik. Anda ditebus karena Anda begitu berharga. Kenapa Anda ditebus? Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Karena yang ditebus adalah manusia. Amin. Berapa harga dari tebusan itu? Harganya adalah mati. Karena kenapa? Karena hukum dosa mengatakan kematian yang adalah maut. Seberapa harga yang harus dilakukan oleh Allah adalah dengan memberikan dirinya sendiri mati di kayu salib. Dan yang keempat, mengapa kita harus berbuat baik? Karena kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dampak, efek dari orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hatinya, hidupnya penuh dengan perbuatan baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktunya engkau pasti menuai jika engkau tidak menjadi lemah. Kristus menyempurnakan tebusannya dalam hidup kita. Jadilah menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita menerima Kristus, kesempurnaan surga jadi milik kita. Satu kali. Dan terakhir, satu kali ada seorang bapak punya anak putra satu-satunya. Hobi bapak sama anak sama, tukang koleksi lukisan yang baik. Mereka bisa keliling dunia, hartanya banyak, keliling dunia untuk mencari lukisan-lukisan terkenal dengan harga yang sangat fantastis.
Tapi ketika anak ini berusia remaja, pemuda, dia harus ikut dengan namanya wajib militer. Ternyata waktu dia wajib militer, anaknya itu meninggal. Si bapak berpikir hidupnya sudah tidak ada tujuan. Hidup sebatang kara. Tadinya ada anak masih baik. Dia bisa kemana saja dengan harta bendanya bersama dengan anak yang dikasihi. Dan pada saat itu, akhirnya dalam keputusasaannya, dia pun meregang nyawa, akhirnya meninggal. Sebelum meninggal dia membuat sebuah surat wasiat. Lalu dia pergi kepada juru lelang dan dia bilang, tolong sumbangkan semua lukisan yang ada di rumah ini, seberapapun harganya, berikan kepada orang yang mau membeli lukisan satu-satunya yang harus kau jual sebelum yang lain terjual. Ketika orang itu meninggal, lalu sang juru lelang mulai membuat sebuah pengumuman. Barang siapa yang ingin melihat atau membeli barang-barang antik dari almarhum keluarga A, lukisan A, lukisan B, lukisan C. Ketika orang mendengar, wow, itu mah lukisan-lukisan yang luar biasa, hebat, harganya fantastis, itu dilelang, itu artinya harganya pasti murah. Ketika semua orang datang dari penjuru, lalu duduk di ruang lelang itu, mereka mulai menunggu. Melihat 1, 2, 3, 4, tidak ada harga yang dipajang. Ada satu orang terkesima. Lukisan ini dipajang begitu tidak seperti yang lain. Kalau lukisan-lukisan Da Vinci apa gitu ya, saya kurang paham itu nama-nama lukisannya, semuanya dikasih lampu, dihiasi dengan baik dan semuanya diperbaiki dengan baik. Tapi lukisan ini hanya dibuat di pojok tapi terlihat oleh semua orang. Setelah mereka menunggu, ini lukisan apa sih, ngapain sih ini dilelang? Pada saat itu sang juru lelang mulai membuka. Baik, kita akan mulai lelang kita hari ini. Harga yang paling tinggi diberikan kepada lukisan anak. Ketika orang, ngapain lukisan segitu? Gak ada seorang pun yang membuka mulut. Sang juru lelang mulai menurunkan harganya. Tidak ada orang yang mau lukisan apaan itu. Tidak ada seorang pun yang tertarik dengan lukisan itu. Sampai pada akhirnya di pojok ruangan ada seorang bapak tua. Dia mulai lihat dompetnya. Saya mau lukisan itu. Sampai pada sang juru lelang akhirnya menurunkan harganya. Sampai dia bilang, saya mau membelinya. Orang bilang, gila, pantaslah bapak itu gak ngerti lukisan yang begitu. Udah ambil, coba ambil, supaya kita bisa lelang yang lain. Setelah si bapak itu maju ke depan untuk mengambil lukisan ini, sang juru lelang bilang, selesai lelang hari ini. Semua lukisan ini adalah milik si bapak yang membeli lukisan. Lalu orang mulai bertanya, kenapa harus demikian? Bukankah itu lukisan yang buruk? Mereka mulai bertanya kepada si bapak tua, apa yang Anda lihat dari lukisan itu? Lalu dia bilang, ini adalah putra satu-satunya almarhum yang telah meninggal. Wow, aku kenal anak ini. Aku kenal baik keluarga ini. Kenapa saya harus membelinya? Karena saya tahu anak ini adalah putra tunggal dari almarhum. Walaupun saya tidak tahu wasiatnya, kalau saya memilikinya, maka memiliki semua lukisan berharga ini. Semua orang akhirnya tercelip matanya. Karena ternyata yang memberikan harga kepada lelang ini, gambar anak ini, adalah orang yang sungguh-sungguh mengenal yang empunya. Orang Kristen itu begitu. Kalau Anda tahu Kristus itu betul-betul mati bagi Anda, tidak perlu lukisan-lukisan indah di dunia ini.
Meskipun itu kadang-kadang mencemari hati kita. Kepengen A, kepengen B, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya bini 1, bini 2. Bukan ya. Pengen A, pengen B, pengen C. Kalau Anda dapatkan Kristus, bukankah Tuhan bilang, jangan khawatir tentang apapun, cari kebenaran, Anda akan mendapatkan semuanya. Semoga kita adalah seperti Bapak tua yang memilih lukisan jelek itu, lalu dia mewarisi semuanya. Anda mungkin terlihat kuno jadi orang Kristen. Setiap hari Minggu mah ke gereja, setiap hari Minggu mah ke mall. Ngapain ke gereja? Kuno jadi orang Kristen. Bayar perpuluhan, itu mah dulu katanya. Memberikan persembahan, itu mah dulu. Pikirin diri lu pikirin diri kamu dulu. Ngapain pikirin gereja? Gereja mah kuno, ngapain harus pakai ini, harus begitu. Mungkin orang dunia berkata, Anda kuno jadi ini, jadi orang Kristen. Biar kuno bagi dunia, Anda sangat modern di hadirat Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Meski Anda kuno bagi dunia, Anda begitu berharga bagi sorga. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Haleluya. Hidupmu telah ditebus oleh Tuhan. Anda ditebus dengan harga yang sangat mahal. Diberikan manusia karena memang manusia yang ditebus. Anda sungguh-sungguh diselamatkan. Tidak ada tiket yang dapat kita beli dengan apapun. Hanya satu jalannya. Alkitab, firman Allah bilang, percaya kepada Kristus dan pengorbanannya, Anda akan diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saudara, mungkin hidupmu saat ini begitu sulit, tidak sehingar-bingar dunia, bahkan hidupmu sangat sederhana. Kau tidak punya apa-apa untuk dibanggakan, tapi kau punya Yesus. Kau punya Allah yang kau kenal di dalam nama Yesus, yang telah menebus dirimu. Yesus harus jadi manusia, karena yang ditebus adalah dirimu manusia. Yesus harus mati di kayu salib dengan mencurahkan darahnya, sebab harta dunia tidak sanggup menebus Anda. Kita ditebus dari kuasa maut, yaitu neraka. Karena dosa membawa kepada kematian, tapi pengorbanan membawa kehidupan. Anda dan saya adalah orang-orang yang paling berbahagia. Saudara dan saya adalah orang-orang yang paling beruntung yang pernah lahir di muka bumi. Karena Anda percaya kepada Kristus. Anda adalah orang-orang pilihan. Terserah dunia mau bilang apa tentang hidup, tapi dengarlah pernyataan ini. Anda adalah betul-betul orang yang paling beruntung. Karena keberuntungan yang kau dapatkan adalah keberuntungan di dalam Yesus yang menjamin keselamatan jiwamu. Sama-sama bangkit berdiri. Oleh kuasa darah, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu,
buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Begitu banyak hal yang sudah Engkau sampaikan dalam kehidupan kami. Melalui firman Tuhan yang disampaikan, yang sudah kami dengar bersama-sama. Meteraikan firman Tuhan dalam hati kami Allah. Supaya kami benar-benar menyadari bahwa kami berharga di mata Tuhan. Engkau sudah menebus kami dengan darah-Mu yang kudus. Tidak ada satupun yang dapat menebus kehidupan kami sebagai manusia. Hanya manusia Yesus Kristus yang mampu, yang sanggup membebaskan, melepaskan, dan menebus kami daripada segala keterikatan dosa dan segala keterikatan keinginan-keinginan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta John Silaid yang sudah menyampaikan firman Allah. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, dan juga berkati Tuhan apapun yang sudah Kau taruh di dalam hatinya, sehingga dapat mengembangkan pelayanan itu dengan karunia yang Tuhan berikan. Tuhan, hanya doa yang kami panjatkan untuk hamba-Mu ini dan keluarga serta jemaat yang dilayani. Dalam nama Yesus, kami sekarang Tuhan siap menerima perjamuan kudus ini, mengingatkan kepada kami akan penderitaan-Mu. Bagaimana Engkau disalibkan, mengalami penderitaan yang tidak sanggup kami hadapi, tapi Tuhan menggantikan itu untuk melepaskan kami dari penderitaan itu. Terima kasih buat kemenangan itu Tuhan. Kami akan mengambil perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus berbicara kepada kami supaya kami tetap melekat kepada Engkau. Perjamuan kudus berbicara kepada kami bahwa kami adalah orang yang berharga. Perjamuan kudus juga berbicara kepada kami supaya kami bersaksi tentang kedatangan Tuhan. Sebelum Engkau datang, biarlah kami terus menjaga kehidupan kami, berpakaian kudus seperti kain lenan halus. Kekudusan daripada Tuhan melingkupi kami, dan darah Yesus menyucikan kami. Dalam nama Yesus kami terima perjamuan kudus ini. Berkati air anggur dan roti ini. Haleluya. Amin. Saya minta nanti dengan silakan dulu Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya minta ada Bapak Jamal. Ya. Kita naikkan sebuah pujian. Darahnya
Sebelum kita mengambil perjamuan kudus ini, ada baiknya kita bersama-sama mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari saudara, kita berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan kami betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak terselami dengan pikiran kami, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Engkau mengutus putramu yang tunggal datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Darah Yesus, tubuh Yesus yang kau serahkan bagi kami, membuat kami dapat bersekutu dengan Engkau, bersekutu dengan darah Yesus. Bukankah roti yang sudah diberkati ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah air anggur yang diberkati oleh Tuhan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Haleluya. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, saat ini dapat mengucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang saudara katakan, ingin sampaikan kepada Dia yang sudah menebus hidupmu, katakanlah, ucapkanlah dari hatimu yang mengasihi Allah, Terima kasih. dari hatimu yang mencintai Tuhanmu, Terima kasih. dari hatimu yang telah dipulihkan oleh Allah. Terima kasih Yesus. Terima kasih, Terima kasih. terima kasih Bapak. Terima kasih. Segala puji, segala syukur, segala hormat bagi Tuhan. Naikkan pujian, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Yang sakit sudah disembuhkan. Yang lemah sudah diberi kekuatan oleh Allah. Yang dalam kesusahan diberikan penghiburan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur apa yang sudah kau kerjakan di atas kayu salib. Amin. Kami menang atas setan. Kami menang atas pergumulan. Kami menang atas masalah kami. Karena Tuhan, karena Allah Yesus Kristus yang sudah menang di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, kami terima kemenangan daripada Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Selanjutnya kita percaya ada kuasa di dalam darahnya. Amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini.
menyatakan diri kami Tuhan berada di tempat yang penuh dengan kemenangan. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kami kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat lawatan Allah. Kami bersyukur buat pimpinan Tuhan. Kami bersyukur buat berkat Tuhan yang Engkau sudah memberkati umat-Mu, jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, baik yang melayani maupun yang tidak melayani. Sebagai jemaat yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, sebagai umat Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Allah di dalam pimpinan Roh Allah, kami percaya dan kami yakin Tuhan sudah memberkati kami semua. Hanya Engkau yang tahu ya Allah. Berkat Allah itu tidak akan lewat begitu saja. Berkat hari ini tetap tersimpan dan ada dalam kehidupan kami sebagai modal untuk kami hidup, menjalani hidup ini, bahwa kami adalah orang yang sudah ditebus oleh Allah. Dimanapun kami berada, kami akan ingat pesan Tuhan ini, supaya kami menyadari diri kami adalah orang yang berharga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, Bapak Jordan Sirait. Tuhan berkati WL Singer, pemain musik, multimedia Asia, Tuhan memberkati bagian dekorasi, Tuhan memberkati panitia pasca, Tuhan memberkati penampilan-penampilan yang sudah dipersembahkan oleh anak-anak muda, Tuhan memberkati semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat berkat Allah. Berkat Tuhan tidak akan berhenti di sini. Berkat Allah akan terus mengalir dalam kehidupan kami, membuat kami lebih mengerti dan dewasa di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terimalah ya Tuhan persembahan-persembahan yang sudah dibawa oleh anak-anak Tuhan. Terimalah ya Tuhan bahwa janji kami di hadapan Allah. Kami mau belajar untuk terus belajar mentaati firman Tuhan. Setiap persembahan yang dibawa Tuhan memberkati. Usaha pekerjaan jemaat Tuhan diberkati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum engkau meninggalkan ruangan tempat di mana engkau berjumpa dengan Allah-Mu yang kudus, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah kembali berkat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Allah Bapa di surga mengasihimu. Tuhan Yesus menyayangimu. Roh Kudus memimpin hidupmu. Oleh sebab itu pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Cita kasih daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu. Roh Kudus senantiasa mengingatkan engkau bahwa engkau berharga di mata Allah, karena sudah ditebus oleh darah Yesus. Mulai sekarang dan sampai selama-lamanya hidupmu diberkati oleh Yesus. Haleluya. Tuhan.